Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan. Subscribe dan like channel Pesan Pengharapan. Dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami dapat kembali menikmati firman-Mu. Sebab firman-Mu itu meneguhkan kami bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan, karuniakan kami urapan Roh Kudus untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, putra-putri kerajaan surga. Seri Pesan Pengharapan yang ke-28 kali ini, judulnya adalah Nyanyian Pemanis Kehidupan. Masih menyambung tema yang lalu, bagaimana kita mempersembahkan simfoni yang indah tanpa jeda, non-stop dalam kehidupan kita. Maka bukan hanya simfoni puji-pujian itu kita persembahkan kepada Tuhan, tapi juga nyanyian puji-pujian yang kita persembahkan itu memiliki dampak dalam kehidupan kita. Apa dampaknya? Memaniskan kehidupan kita, saudara. Mari kita baca Mazmur pasal 104 ayat 33 sampai 35. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 104 menulis tentang bagaimana alam semesta itu diciptakan oleh keagungan, kebesaran, dan kuasa Tuhan. Sehingga alam semesta ciptaannya itu memuji-muji Tuhan, menyanyikan puji-pujian, karena mereka diciptakan oleh Bapa kita yang di surga, saudara. Karena itu Mazmur 104 ini dikunci di 3 ayat yang tadi kita baca, supaya kita tidak kalah dengan alam semesta ini. Mari kita juga mengagungkan, memuji-muji Tuhan selama kita hidup dan selagi kita ada. Saudaraku, ayat 33 tadi di dalam terjemahan King James, I will sing to the Lord as long as I live. Sepanjang aku hidup. I will sing praise to my God while I have my being. Ketika kami memiliki keberadaan kami di dunia ini, kami akan terus memuji. Praise to my God. New English Translation, terjemahan dalam bahasa Inggris yang baru. I will sing praise to my God as long as I exist. Ketika kita masih eksis di dunia ini, ketika kita masih berada di alam semesta ini, mari bersama-sama alam ciptaan Tuhan ini, kita menyanyikan puji-pujian itu. Bahasa Jawa, sak jeku urip neng tak ngidungake kamulyane Allah. Maaf, aku akan menyanyikan kidung kemuliaan Allah. Saklawase aku ana ing donya, aku tak nyaosake kidung-kidung mazmur marang Allahku. Luar biasa, saudara.
Saudaraku, sakjeke aku urip ning donya ini, ya, maka kita akan menyanyikan kidung puji-pujian itu bagi Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa puji-pujian ternyata juga memiliki dampak dalam kehidupan kita untuk memaniskan hidup kita. Saudara, di tengah-tengah pandemi yang berat ini, banyak dari kita yang tidak lagi mengalami kemanisan hidup, tetapi sebaliknya mengalami kepahitan, mengalami kepedihan, mengalami pikiran yang kalut, yang kita tidak tahu harus berbuat seperti apa lagi, bagaimana lagi untuk berjuang. Saudara, ini saatnya saudara menyanyi bagi Tuhan. Karena nyanyian bagi Tuhan itu memaniskan kehidupan. Membuat kita bisa diberkati oleh puji-pujian, menguatkan, dan menjadikan hidup kita lebih hidup lagi, saudara. Kenapa? Karena nyanyian itu membuat dan mendatangkan aura positif dalam hidup kita. Bahwa masih ada Tuhan. Masih ada tangan yang bisa menolongmu dan bisa menolong saya. Saudaraku, seorang penggubah lagu mengatakan begini, saudara, bahwa puji-pujian dan nyanyian itu beda-beda tipis dengan sebuah musik. Dan itulah sejatinya cinta yang sejati. Karena cinta yang sejati dituangkan dalam puji-pujian dan musik. Dan manakala musik sudah berhenti, maka cinta yang sejati masih akan terus berkobar-kobar. Saudara, kalau kita menyanyi bagi Tuhan, itu memaniskan kehidupan kita. Karena apa? Karena kita mengagungkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Dan ketika musiknya berhenti, cinta yang besar karena kita sudah nyanyikan itu, cinta kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan, itu masih bergelora dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudara, akhir-akhir ini yang sudah kehilangan nyanyian, saya ajak melalui pesan pengharapan kali ini, supaya saudara menggelorakan kembali cinta yang dibungkus oleh nyanyian kepada Tuhan itu. Ayat 34 dikatakan begini, saudara. Ayat yang ke-34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Saudara, may my meditation be sweet to him. Jadi renungan itu diterjemahkan di New English Translation, meditation. Bahkan pikiran, my thoughts. Pikiran-pikiran yang ada dalam benakku itu biarlah menyenangkan dia. Tadi saya sebutkan bahwa nyanyian itu menggelorakan cinta kepada Tuhan. Seperti alam semesta ini yang bertepuk tangan dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah yang menciptakannya, maka biarlah itu juga menjadi renungan-renungan kita, pikiran-pikiran kita yang dipenuhi, bukan hanya di bibir, ya, hanya sebagai lip service saja kita menyanyikan puji-pujian, tapi turun ke hati kita. Itulah yang sangat penting, saudara. Saudara, itu yang tidak akan membuat hatimu luka dan merasa pahit. Saudara, pada waktu tahun 90-an, kita menyaksikan sebuah pernikahan yang termegah dan termahal, saudara. Yaitu pernikahan antara Lady Diana dengan Pangeran Charles. Pada saat keduanya menikah, rakyat Inggris dan seluruh dunia menganggap jika kisah percintaan dan pernikahan mereka itu seperti dongeng yang sempurna. Tetapi Lady Diana kemudian
mengubah definisi hari bahagia. Hari pernikahannya itu menjadi hari yang terburuk dalam hidupnya. Setelah menikah, kehidupan Lady Diana terbatas dengan peraturan kerajaan dan ia mengasingkan diri. Pangeran Charles terlibat asmara yang terlarang dengan perempuan lain. Begitu juga dengan Diana yang memiliki hubungan yang sama, memiliki pria lain dalam kehidupannya. Keduanya pun mengungkapkan kebenaran dari kehidupan pernikahan mereka yang dipenuhi dengan duka dan penderitaan itu di layar televisi, lalu memutuskan untuk bercerai pada tahun 1992. Tidak ada yang bisa menjanjikan kebahagiaan di dunia ini. Tidak ada orang yang memiliki garansi tidak akan mengalami kepahitan, sekaya apapun dia, semewah apapun yang dia miliki di dunia ini. Harta dunia tidak bisa membuat hidup ini manis, kecuali satu, saudara, yaitu nyanyian, puji-pujian kepada Tuhan yang keluar dari seluruh pikiran-pikiran kita dan memancar di mulut kita untuk menyanyi bagi Tuhan. Itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita mengalami kemanisan hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat 35 ditutup dengan sebuah istilah yang indah sekali. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Ini yang saya maksudkan. Pujilah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitabnya, Barach Yahweh. Hai jiwaku, haleluya. Saudara, Barach Yahweh itu kalau dalam bahasa Inggrisnya to kneel. Berlutut untuk memuji menyembah Tuhan. Dan ternyata barach itu kata dasarnya adalah berkat. Bless the Lord, oh my soul. Ada satu pujian yang berjudul seperti itu. Bless the Lord, oh my soul. Ternyata itu diambil dari Mazmur 104 ayat 35 ini. Saudara, dengan nyanyian pengagungan kita kepada Tuhan, kita memberkati Tuhan dengan puji-pujian kita. Dan kalau kita memberkati Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita juga. Itulah yang memaniskan kehidupan kita. Nyanyian pengagungan kepada Tuhan. Mari, saya ajak saudara-saudara, tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu selagi kita ada dan eksis di dunia ini untuk menyanyi bagi Tuhan. Pak Andrea, suara saya fals. Saya aja kalau ngomong sudah fals, apalagi menyanyi. Jangan khawatir, saudara. Tuhan tidak melihat, menilai suaramu. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati ini yang memberkati dia dengan puji-pujian dan nyanyian. Haleluya. Tuhan memberkati, saudara. Dan jadilah seorang penyanyi, pemuji untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan
manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Engkau. Bukan hanya alam semesta ini yang bersuka cita bertepuk tangan dan melantunkan nyanyian-nyanyian pengagungan kepada penciptanya, namun kami juga bersyukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena apa yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah mengubah sedikit pun cinta kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur kami dimiliki oleh Allah yang baik, yang telah menebus kami dan telah menjadikan kami putra-putrimu. Terima kasih Tuhan. Berkat anugerah dari Bapa dan kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang. Haleluya.